Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di ruang tengah persembahan dari cariustad.id. Sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan juga ustazah yang ramah dan kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan, dimulai dari belajar Islam untuk anak sampai dewasa, bimbingan mu'alaf, khotbah Jumat, sampai kajian di kantor. Teman-teman, hari ini akan ditemani oleh saya Iva Askia dalam bincang-bincang kita hari ini. Dan teman-teman, sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, cariustad.id senantiasa mengajak kita semua untuk selalu kritis, belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Maka dari itu, di ruang tengah ini, setiap topik tidak hanya dibahas dalam perspektif keagamaan oleh ustadz maupun ustazah yang kompeten, tapi juga dengan para ahli di bidangnya masing-masing. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat amat banyak sekali ditanyakan dalam platform cariustad.id, yaitu dalam fitur Tanya Ustadz, yaitu mengenai manajemen stres dalam perspektif psikologi dan Islam. Dan tentunya dalam membahas tema ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh dua narasumber yang tentunya sudah siap untuk berbagi ilmunya dengan kita semua. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama kita ada Ustadz Saifullah MA, Ustadz dari cariustad.id sekaligus Dewan Pengawas Syariah di Lasnas DPF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Baik, Pak, apa Ustadz. kabar juga nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semangat masih puasanya ya Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita ada narasumber lainnya juga. Beliau merupakan seorang psikolog klinis gitu ya. Yaitu ada Ibu Tara de Touras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Waalaikumsalam Tara. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat, Mbak Iva. Tentunya masih cerah ceria ya, walaupun kita sore-sore ini udah jam-jam kritis untuk buka puasa begitu ya. Oke, Bu Tara dan juga Ustadz Saifullah, kita akan membahas satu tema yang tentunya ini adalah tema yang harus banget diangkat isunya. Karena kalau seandainya di generasi sekarang itu lagi marak tuh yang namanya dibilang kita itu generasi strawberry. Karena katanya apa-apa kita ngeluh, apa-apa kita stres begitu ya. Nah, saya mau berangkat dari Ibu Tara dulu. Ibu Tara, sebetulnya apa sih yang dimaksud sama stres itu? Silakan. Iya, ini tema stres ini cukup penting untuk dibahas karena semua orang pasti mengalami ini ya. Nggak ada Ya, orang betul. dalam hidupnya yang nggak stres. Jadi stres itu merupakan sebuah reaksi baik itu fisik, emosional maupun psikologis ketika kita berada dalam sebuah keadaan yang mungkin menekan, tidak sesuai ekspektasi atau terjadi perubahan yang kita sendiri pun merasa tidak yakin rasanya kita bisa menghadapi ini atau tidak. Jadi kalau di otak kita itu ibaratnya ada bagian yang fungsinya adalah untuk kewaspadaan. Jadi kalau ada hal-hal yang terjadi atau situasi yang terjadi yang ini membutuhkan kewaspadaan, nah biasanya disitulah stres terjadi. Dan memang stres ini kan diperlukan untuk kita waspada melakukan sesuatu. Kalau kita tidak bisa memanage stres ini dengan baik, akhirnya bisa mengarahkan kita untuk melakukan 3 hal yang sangat reaktif. Yang pertama seperti kita kayak jadi harimau ya, kita bisa jadi melawan, kita bisa agresif atau istilahnya nih fight. Atau kita bisa juga seperti kelinci, ya kelinci ini reaksi yang kita pengen kabur, ya pengennya menghindari situasi yang tidak nyaman. Atau kita bisa jadi seperti kura-kura, ya kalau kura-kura itu kan akan diem aja kalau dalam situasi terancam, dia mungkin akan diem masuk ke dalam tempurung gitu ya. Nanti kalau situasinya aman baru dia keluar ya. Jadi antara fight, flight, atau freeze. Tapi kalau di semua situasi yang terjadi dalam hidup kita selalu bereaksi fight, flight, freeze, ya bisa bahaya juga. Itu sebabnya perlu sekali untuk kita memanage stres kita agar kondisi situasi yang mungkin tidak menyenangkan gitu ya, bisa kita hadapi dengan lebih baik, bukannya kita bereaksi berlebihan. Oke, jadi intinya stres itu sebetulnya reaksi kita terhadap sesuatu hal yang akan kejadian dan juga itu ya ada dampaknya yang 3 itu tadi, Fight, flight, freeze. fight, flight, freeze. Iya. Gitu ya. Oke, dan itu kalau misalkan nggak dikendalikan dengan baik itu yang berbahaya untuk kesehatan mental kita. Begitu. Betul. Oke. Dan sekarang saya mau ke Ustadz Saifullah. Ustadz, sebetulnya bagaimana pandangan Islam terhadap stres dan gimana ajaran agama ini bisa membantu individu untuk mengolah stres di kehidupan mereka sehari-hari? Iya, tadi kalau dari Butara itu kan stres itu tekanan. Ya. Di Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi begini.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah. Maka kata ulama, susah payah ini kenapa? Karena dari sejak dia di dalam rahim itu sudah susah payah. Dia nanti lahir susah payah ngurusnya. Belajar, kemudian dia mengalami pendewasaan, sampai dia meninggal pun dia susah payah. Sampai nanti di akhirat pun susah payah. Maka dari sini kesulitan-kesulitan, kesusah payahan itu bisa melahirkan stres. Nah, bisa melahirkan tekanan. Maka Islam memandang hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini harus ditempuh dengan susah payah. Maka kita harus mempersiapkan diri. Dan menariknya, potensi-potensi stres itu sudah dibocorkan tuh oleh Al-Quran. Di surah Al-Baqarah itu Allah berfirman, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan terus-menerus menguji manusia ya dengan sedikit takut, lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, dan beri kabarlah kepada orang-orang yang sabar. Nah, lalu bagaimana nih? Allah sudah membocorkan rahasia-rahasia bahwasanya manusia ini akan mengalami susah payah melewati ujian-ujian tadi itu. Yang tadi reaksinya bisa stres gitu. Maka sih kata Imam Ar-Razi, ayat ini hikmahnya adalah supaya manusia mempersiapkan diri menghadapi potensi-potensi ujian itu gitu. Maka kita bisa berhasil melewati stres kalau kemampuan kita, pengetahuan kita, keterampilan kita, keahlian kita melampaui masalah yang akan muncul. Misalnya kita mau jadi orang tua baru gitu. Kita harus bisa mendeteksi nih, nanti kira-kira apa nih masalah yang akan muncul. Anak pasti malam bangun, berarti harus siap bangun malam. Gimana cara mopokin anak, gimana cara gendong anak, gimana cara nyusuin anak, gimana jadi ayah ASI, dan lain sebagainya. Itu kalau tidak disiapkan, dilatih sejak awal, dia pasti stres. Maka sepanjang pengetahuan kita, keterampilan, keahlian kita, pengetahuan kita, ilmuwan kita itu derajatnya lebih tinggi dari masalah yang akan muncul, stres bisa kita hadapi. Intinya situ. Jadi intinya kembali lagi ke persiapan kita ya Ustadz ya, sama pandangannya nih dari sisi keagamaan maupun dari sisi psikologis. Oke, saya mau ke Ibu Tara lagi. Ibu sebetulnya bagaimana pandangan psikologi terhadap manajemen stres? Dan ada nggak strategi-strategi tertentu untuk kita bisa memanage stres kita itu? Iya, kan dalam kehidupan keseharian kita pasti akan selalu bertemu dengan masalah ya. Tadi Pak Ustadz juga udah sempat bilang ya, ada perubahan, kegagalan, ada kesulitan, ada ketidakpastian. Nah, ini kan semua kondisi-kondisi yang mungkin akan membuat kita secara psikologis kaget dan bisa jadi merasa tertekan. Tapi stres itu bisa membuat kita antara dua, membuat kita justru terpacu, termotivasi untuk membuat perubahan dan melakukan sesuatu yang baik supaya kita bisa melewati itu dengan baik. Tetapi ada juga stres yang justru membuat kita begitu kalut, merasa bahwa kita rasanya tidak punya jalan keluar, begitu tertekan dan stres sehingga wah ini kayaknya kejadian bakal buruk nih dan saya nggak punya kemampuan dan nggak bisa menghadapi ini dengan baik. Jadi tergantung bagaimana kita menghadapi situasinya. Contoh paling simpel. Ketika kita menghadapi kegagalan, ada orang yang akan melihat kegagalan sebagai oh ya udah berarti mungkin saya kurang berusaha atau ada hal-hal yang perlu saya tingkatkan sehingga ke depannya saya bisa jadi lebih baik. Tetapi ada juga orang yang melihat kegagalan itu sebagai wah ini sesuatu yang buruk banget, berarti saya gagal dan masa depan saya bakal kacau balau, saya nggak akan pernah bisa bahagia dan akhirnya kehidupan saya jadi kacau nih, seperti itu. Jadi artinya salah satu cara, sebenarnya banyak ya cara-cara untuk kita bisa memanage stres, tapi yang paling utama adalah kadang-kadang kita berpikir situasi negatif atau situasi buruk itu yang membuat kita jadi stres. Padahal sebetulnya situasi buruk itu bisa dibilang trigger. Tergantung bagaimana kita mau memaknai, bagaimana kita mau berpikir tentang situasi tersebut. Kalau kita melihat situasi itu sebagai sesuatu yang buruk banget, nah ini akan membuat kita jadi tambah stres. Tapi kalau kita mau melihat bahwa saya punya kemampuan, ke depan itu akan selalu baik, akan ada harapan, saya bisa mencari bantuan untuk mengatasi masalah ini, mungkin kita akan bisa menghadapi situasi stres itu juga dengan lebih baik, begitu.
Jadi intinya ya kembali lagi kitanya yang harus siap duluan untuk menghadapi tekanan juga dan juga stres yang mungkin di kemudian hari akan terjadi begitu ya? Betul, karena seringkali situasi buruk kita nggak bisa hindarin Iya, gitu ya. betul. Tetapi bagaimana kita mau memaknai dan mengolah situasi tersebut dengan lebih baik sehingga kita bisa mengatasinya juga dengan baik. Itu pentingnya berpikir positif di setiap, kondisi dan keadaan begitu ya, Bu, ya? Oke, saya mau ke Ustadz, Saiful lagi. Ini sebetulnya sesuatu hal yang, eee, banyak sekali nih orang punya argumen dan juga pendapat yang berbeda mengenai, pendekatan ibadah untuk manajemen stres gitu. Jadi ada orang yang begini, dia stres, oh sampai sampai mental health-nya terganggu nih, dia kurang ibadah itu, kurang sholat itu, kurang ngaji itu, begitu. Nah, dari sudut pandang Islam itu sebetulnya gimana Ustadz petunjuk Islam untuk, kita bisa menghadapi tantangan dan juga tekanan psikologis dan juga gimana pengelolaan stres ini bisa kita elaborasikan dengan pendekatan ibadah gitu? Ibadah di dalam Islam itu kan untuk taqarrub ilallah ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan stres itu kan tekanan. Nah, secara umum orang yang mendekat kepada Allah hatinya lebih tenang. Maka ketika dia menghadapi stres, situasi yang menekan dia mengalami tekanan, akhirnya mengalami gejala-gejala yang tadi Butara sebutkan gitu ya. Itu bisa dihadapi dengan tenang. Akhirnya solusi yang muncul itu cemerlang gitu. Jadi ibadah itu membantu orang untuk bisa mengatasi gejala stres, bukan untuk menghilangkan penyebab Stresnya itu. stres. Ya, misalnya utangnya numpuk banyak gitu ya. Saya mau sholat aja biar lunas gitu misalnya. Tapi tidak ada upaya untuk memperbaiki keuangan, menambah usaha supaya dia punya penghasilan lebih sehingga bisa bayar utangnya. Nah, jadi di sinilah pentingnya ada strategi mentalnya, ada strategi operasionalnya. Operasionalnya apa? Berarti dia harus memikirkan teknis-teknisnya. Saya usaha kok nggak laku-laku ya, gitu. Wah, jangan-jangan saya kurang zikir. Zikir itu silahkan untuk menambah ketenangan supaya lebih berkah, supaya lebih beruntung gitu. Tapi lihat sisi syariatnya, jangan-jangan pelayanannya kurang. Jangan-jangan produknya memang harus direview ulang. Jangan-jangan ada harganya yang kurang pas dan lain sebagainya gitu. Jadi ada strategi mentalnya disiapkan, strategi operasionalnya, juga strategi spiritual. Maka di dalam Al-Quran itu bisa kita lihat inspirasinya itu di dalam surah Al-Nashrah itu. Apa bunyinya? Fa inna ma'al usri yusra. Maka sungguh beserta kesulitan itu ada kemudahan. Wa inna ma'al usri yusra. Dan sungguh beserta kesulitan dan kemudahan. Itu ayat diulang 2 kali. 2 kali. Tapi maknanya sebetulnya setiap satu kesulitan ada 2 kemudahan. Orang kalau mau berproses, belajar, persiapan diri, dia akan menempuh kemudahan-kemudahan yang lebih banyak. Kemudian yang kedua, ini strategi operasional. Fa idza faragta fansab. Kalau kamu sudah selesai mengerjakan sesuatu, maka segera kerjakan yang lain. Artinya apa? Dia punya skala prioritas untuk mengerjakan sesuatu sehingga manajemen stresnya bisa terkelola. Kemudian hal-hal yang bisa dihindari, yang bisa menyebabkan stres itu bisa terhindarkan gitu. Kemudian yang ketiga, wa ila rabbika farghab. Di sini strategi spiritualnya. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu senantiasa berharap gitu. Jangan kita misalnya stres, kita mengandalkan diri sendiri nih. Orang bisa kolaps. Pokoknya ini kekuatan saya, kehebatan saya, kemampuan saya, enggak, jangan gitu. Justru kita dilatih dari sejak kita sholat melalui ibadah itu supaya khusyuk. Khusyuk itu tunduk, kita merasa lemah gitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita nih nggak ngandelin diri sendiri. Sebab kalau kita ngandelin kekuatan diri kita sendiri, kita pasti suatu saat kita nggak kuat. Makanya kenapa banyak di negara-negara orang yang dalam tanda petik tidak beriman kepada Tuhan gitu ya, mengingkari wujud Tuhan, itu begitu dia mengalami kolaps, bunuh diri. Karena dia mengandalkan kekuatannya pada diri sendiri bertumbuh. Tetapi di dalam Islam diajarkan bagaimana akidah yang benar. Maka strategi mengelola stres itu di dalam Islam itu didasari oleh keimanan yang kuat. Keimanan yang kuat itu salah satu yang diperoleh dengan memperbanyak zikir, zikrullah. Gitu. Jadi sebetulnya ada korelasinya itu sebetulnya ya itu dia tadi, stres itu kan tekanan. Ibadah itu membuat kita lebih dekat kepada Tuhan dan juga membuat hati kita tenang gitu. Jadi ketika ada tekanan kita bisa lebih tenang untuk menghadapinya Betul. dengan ibadah itu begitu ya Ustadz ya? Iya. Oke. Dengan jawaban Pak Ustadz ya, karena ini sebetulnya menjawab banyak keresahan teman-teman mungkin di luar sana yang juga
punya stres yang tinggi dan punya masalah mental. Karena banyak orang tuh yang takut untuk datang ke psikolog, bahkan takut cerita tentang masalahnya karena takut dijudge bahwa oh kamu imannya kurang kuat, kamu kurang ibadah, kamu kurang sholat, kamu kurang berdoa gitu misalnya ya. Padahal sebetulnya ketika kita sampai di titik stres yang tinggi dan mempengaruhi kesehatan mental, faktornya tuh bukan cuman itu. Faktornya tuh banyak. Yes, bahwa beribadah memang penting banget karena sholat, berzikir, salah satunya itu juga efek itu sama seperti kita meditasi, kita relaksasi, kita mencari ketenangan. Kemudian setelah itu kita akan mencari cara-cara yang paling baik untuk kita mengatasi permasalahan kita. Jadi kita juga perlu berpikir, mencari bantuan, mengevaluasi diri kita, mencari cara-cara yang terbaik supaya kita bisa menyelesaikan masalah kita, begitu. Oke. Oke, kalau begitu tadi sudah dirangkum sama Ustadz Saifullah dan juga Bu Tara. Terakhir saya mau ke Bu Tara. Bu Tara, tadi sudah disinggung ya soal stres itu nanti efek jangka panjangnya dia akan mengganggu kesehatan mental gitu. Dan itu gimana pendekatan psikologis untuk kita bisa mencegah itu supaya dia stresnya itu nggak terlalu larut, jangan sampai dia ada kena gangguan kesehatan mental itu. Iya, jadi pada dasarnya stres yang masih dalam kadar yang baik gitu ya, artinya kita masih bisa mengatasi itu dengan baik, itu justru sebetulnya sehat. Karena akan memacu kita untuk terus improve, mengembangkan diri, mencari bantuan, ya meningkatkan diri kita. Tetapi kalau stres itu terlalu tinggi, to the point di mana kita nggak bisa ngatasinnya, dan kita merasa hopeless, kita merasa helpless gitu ya. Nah ini yang berbahaya, karena justru akan membuat kita jadi terpengaruh nih kondisi mental kita, bahkan mengalami gangguan-gangguan mental. Nah itu sebabnya dalam keadaan stres, jangan menunggu sampai stres itu tinggi banget. Karena ini akan lebih susah untuk diatasin. Tapi begitu kita merasa, oh ini kayaknya nih saya cukup tertekan nih, kayaknya saya mulai bermasalah nih, kayaknya saya sulit nih menghadapi situasi ini, langsung untuk mencari-cari cara yang terbaik, dari mulai mencari bantuan, boleh dari sisi agama, boleh mencari kebantuan profesional, boleh mencoba untuk misalnya self-healing dulu sendiri gitu ya, mencari cara-cara yang terbaik untuk diri sendiri. Apapun dilakukan supaya stres itu tidak dalam keadaan yang tinggi banget, sampai-sampai kita rasanya jadinya nggak mampu dan itu mempengaruhi kondisi mental kita. Iya, oke. Jadi sebetulnya pada intinya stres itu nggak apa-apa selama kita bisa menghadapi stres itu dengan positif, dengan matang, dengan penuh kesiapan dan tentunya dengan ketenangan hati kita. Kita dapat ketenangan hati kita itu juga ya dari ibadah. Begitu, mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah kalau seandainya kita bisa terus berpikir positif dan juga meningkatkan ibadah kita, kedekatan kita kepada Allah, insya Allah kita bisa merilis stres kita dengan sangat mudah dan sangat baik. Dan mudah-mudahan kita bisa terus berjuang begitu ya untuk menghadapi semua tantangan yang ada di kehidupan. Oke, terima kasih sekali Ibu Tara, terima kasih Ustadz Saifullah atas bincang-bincangnya yang sangat daging ini dan mudah-mudahan bisa manfaat untuk teman-teman semua yang menonton ya. Dan teman-teman tentunya jangan lupa untuk terus saksikan Ruang Tengah persembahan dari cariustad.id karena selain episode ini akan banyak sekali episode lainnya yang tak kalah serunya. Dan akhir kata saya Faskia pamit undur diri. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.